yang kita cintai bersama Bunda Haya Sukmono bersama tim Manakib Online Internasional yang beliau pimpin, Ibu Dwi Kartikawati, Ibu Sari Watimena, Mas David Watimena, dan Pak Profesor Haji Priyatno yang menjadi wasilah kita bersama. Yang berbahagia malam ini sebagai pemangku hajat, yang mulia Ibu Haja Kartini Zulfan dari Amerika. Semoga dengan wasilah Manakib Online Internasional ini, Allah memberkahi semuanya, segalanya, selamanya untuk beliau dan keluarga besar, bertambah-tambah kekhidmatan, keseriusan, keistimewaan beliau, menyempurnakan kesehatan jasmani dan rohani, dan semakin Amin. semakin mendekatkan beliau dengan guru, bahkan kita Amin. semua, karena kondisi beliau ini minoritas ya Bu, di Texas, Amerika, jauh di sana. Oh Mungkin suatu iya, ketika bisa amin. cerita pengalamannya di Amerika yang saya kira sangat menarik meskipun jumlah umat Islam itu bertambah terus di sana, tetapi secara budaya dan secara politik ada begitu banyak guncangan gitu ya. Salah satunya kemarin untuk pertama kalinya gubernur, wali kota ya, wali kota kota New York, di kota yang paling top di Amerika itu adalah seorang Muslim ya, Zohran Ramdhani itu, dan itu menimbulkan begitu banyak kontroversi. Dan ini fenomena yang menarik terjadi di Amerika, bahwa terjadi kebangkitan umat Islam sesungguhnya di Amerika, dan ada beberapa mazhab Thorikoh juga yang sebenarnya berkembang di sana. Nah, Iya. suatu ketika mungkin kita ingin dengar kisah Bu Kartini Zulfan ini yang begitu istiqomah, begitu konsisten, begitu setia dengan Thorikoh Qadiriyah Nasabandiyah Mahasiswa Sirna Rasa ini. Juga Amin para ya. petugas manakib, alhamdulillah ini Ibu. Di Texas ya Bu ya? Iya di Texas. Oh Masya Betul. Allah. Texas itu kan eh, bisa bilang pusatnya ya, para koboi ya. Di Amerika itu budaya Amerikanya di sana. Begitu. Semoga sehat selalu Ibu, istiqomah terus Ibu, dan Amin, memberikan amin. kita inspirasi tentang betapa Amin. kuatnya ikatan ruhaniah kita sampai Amerika ya. Amin, Juga amin. doa yang sama untuk para petugas manakib yang bekerja dengan baik, dan seluruh ikhwan akhwat, para murid-murid, pengersa abah, para pecinta kesehatan jiwa yang alhamdulillah hadir di seluruh penjuru dunia, ada 58 titik. Malam ini adalah malam yang sangat istimewa bagi kita bangsa Indonesia, karena ini adalah malam 17 Agustus. Hampir di banyak tempat, di semua tempat, khususnya di Jogja ini, warganya mengadakan atau melaksanakan hajatan atau tirakatan ya, berbagi doa untuk para arwah pejuang, para arwah syuhada yang merelakan waktunya, hidupnya, bahkan apa namanya, dirinya dan jiwanya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Kalau bukan karena dengan mereka eh, berkat rahmat Allah atas kemerdekaan itu tidak akan tercapai. Jadi mereka menjadi wasilah bagi nikmat kemerdekaan yang sekarang kita rasakan. Dan besok mungkin sebagian kita akan merayakan eh, upacara merayakan hari kemerdekaan itu lewat ritual yang kita sebut upacara bendera di lokasi masing-masing. Dan bagi kita para murid-murid pengarsa Abah, ucapan rasa syukur atau eh, ungkapan rasa bahagia atas kemerdekaan itu jauh-jauh sehari, jauh-jauh sebelumnya, lebih dari 2 tahun ini sudah kita lakukan ya, dengan berbagai simbol penggunaan atribut merah putih, mulai dari kopiah, kemudian ke tongkat, mulai ke tasbih, ke rumah. Nah sekarang ini di maklumat yang terakhir, pengarsa Abah memaklumatkan kita untuk mengecat setiap madrasah dengan merah putih, dan ini menjadi simbol yang luar biasa. Terus terang saja, kalau bisa saya
refleksikan atau evaluasi pengalaman menggunakan atribut merah putih ini, khususnya kopiah bagi bapak-bapak merah putih. Saya merasakan atribut atau maklumat pangarsa aba bagi kita untuk mengenakan kopiah merah putih ataupun atribut yang lain ini menjadi semacam semacam tanda atau semacam evaluasi bagaimana sesungguhnya kondisi kesadaran kebangsaan masyarakat di sekitar kita, gitu ya. Dan itu bisa sangat kita lihat dari reaksi orang-orang sekitar kita ketika kita menggunakan atribut tersebut. Dari yang terheran-heran, jadi merasa aneh, ada yang merasa takjub, bahkan sampai penghinaan begitu ya. Kemarin salah satunya sangat biasa kita mendengar ada atribut merah putih itu diasosiasikan dengan Sinterklas dan segala macam. Dan ini menunjukkan memang kondisi kesadaran kebangsaan rakyat Indonesia ini yang sangat memprihatinkan sesungguhnya. Dan peci merah putih ini, atribut ini menunjukkan itu. Kalau kita nggak pakai ini, kita nggak bisa ngetes. Jadi kita ini seperti semacam tes case. Dan kita menjadi saksi semuanya, para pengguna kopiah merah putih ini, betapa ada krisis kesadaran kebangsaan yang sangat serius yang terjadi di bangsa kita itu ya. Nah, akan kita saksikan nanti tanggal 31 Agustus ketika nanti kita melaksanakan Manakib Akbar di Monas di Jakarta. Nanti hari berikutnya 1 September itu bangsa ini sudah akan mulai melupakan lagi semua ya atribut merah putih itu. Bendera-bendera udah pada diturunkan, umbul-umbul, semua perayaan hura-hura itu semua sudah selesai. Tidak ada lagi perayaan, tidak ada lagi rasa syukur, tidak ada lagi rasa kepemilikan terhadap eh, negeri ini yang diwujudkan dalam perayaan. Nah, sementara kita akan jalan terus ya. Kita akan tetap menggunakan atribut merah putih ini, tetap menggunakan kopiah, tetap membawa tongkat merah putih. Bagi yang punya tasbih merah putih kita bawa. Bagi yang mobilnya udah dicat merah putih akan dibawa kemana-mana. Bagi kendaraannya dicat merah putih kita akan terus merayakan gitu ya. Termasuk madrasah-madrasah yang sudah kita warnai merah putih. Kita akan merayakan terus ya. Karena merah putih ini selain sesungguhnya sebagai warna kebangsaan, tapi juga warna torikoh kita, warna agama kita, warna keimanan kita. Dan kemerdekaan sesungguhnya yang Pangeran Aba ajarkan kepada kita bahwa rasa syukur, rasa statement tentang iman, pernyataan tentang kekhusyuan dan pernyataan tentang rasa bangga gitu ya sebagai bangsa Indonesia itu mesti melampaui waktu, mesti tidak ditentukan oleh lingkungan di sekitar kita. Tidak harus disuruh-suruh pemerintah untuk mengibarkan bendera, tapi selalu kita bawa kemana-mana. Artinya itu adalah bentuk kemerdekaan kesadaran, kemerdekaan ekspresi syukur dan kemerdekaan kita menyadari sebagai bangsa. Ini satu satu pendidikan yang saya kira luar biasa, yang saya pribadi belum pernah mengalaminya. Ada satu bentuk pendidikan seperti ini. Nah, ini kalau tidak guru agung yang mengajarkan, itu melampaui kesadaran bangsa kita sesungguhnya pada umumnya yang hanya terikat oleh waktu-waktu tertentu gitu ya. Karena sesungguhnya bilangan-bilangan bulan juga itu adalah buatan manusia. Sementara kita diajarkan oleh Pangarsa Aba untuk melampaui bulan-bilangan itu. Jadi setiap bulan sekarang ada bulan kemerdekaan bagi kita untuk bangsa ini. Nah, izinkan saya mungkin menambahkan beberapa catatan karena kalau kita mendiskusikan atau membicarakan kemerdekaan ini sesungguhnya ada banyak tipu dayanya juga ya. Di minggu yang lalu, hari Sabtu yang lalu, saya telah pernah menyampaikan tentang betapa dalam sejarah kehidupan manusia itu sejak mulai masa prasejarah sebelum manusia bisa menulis, belum bisa membaca, membuat huruf-huruf, membuat tulisan, kemudian menciptakan ilmu pengetahuan dan menciptakan alat-alat. Sebenarnya telah terjadi satu bentuk atau relasi dominasi atau relasi penguasaan
antara satu manusia dengan manusia yang lain atau satu bangsa dengan bangsa yang lain. Dan itu sampai sekarang terjadi. Itu artinya sesungguhnya sejarah kita itu dipenuhi oleh penguasaan manusia satu dengan manusia yang lain, bangsa satu dengan bangsa yang lain. Dan eh, kembali lagi kalau kita lihat sejarah sesungguhnya bentuk penguasaan itu munculnya bermacam-macam ya. Dari dulu yang kita kenal ada perbudakan gitu, kemudian ada kolonialisme atau penjajahan, dan sekarang ini ada masa uh, postkolonialisme, yaitu pasca penjajahan atau penjajahan bentuk yang baru gitu ya. Nah, ini juga penting karena ini menunjukkan sesungguhnya kita saat ini meskipun secara hukum atau secara politik itu perbudakan itu sudah dihapuskan atau sudah tidak ada lagi, atau penjajahan antar satu bangsa ke bangsa lain itu sudah tidak ada lagi, kecuali kalau kita bicara soal Israel dan Palestina sampai sekarang. Tapi bukan berarti perbudakan atau penguasaan satu kelompok manusia kepada kelompok manusia yang lain itu berakhir gitu ya. Jadi sesungguhnya lah ada begitu banyak tanda, ada begitu banyak petunjuk yang sangat jelas bahwa penjajahan atau perbudakan itu masih berlangsung, bahkan sangat berlangsung di masa era kehidupan kita sekarang ya. Hari Kamis Kamis malam Jumat yang lalu, Romo Kiai Mahmud Johnson Al-Maghribi memberikan satu pandangan yang sangat menarik yang keterkaitan antara kemerdekaan politik dengan kemerdekaan kita terhadap nafsu. Dan ini sangat berkaitan dengan kondisi penjajahan kita sekarang. Ada beberapa penjelasan yang mencoba menerangkan bagaimana penjajahan versi yang sekarang ini itu terjadi gitu ya. Eh, Kalau dulu kita percaya bahwa kekuatan militer dan ekonomi dan politik itu yang menentukan atau menunjukkan bahwa satu bangsa itu menguasai bangsa yang lain. Nah, kita dulu mengalaminya dalam waktu yang lama ketika Belanda datang ke Indonesia untuk menguasai sumber-sumber ekonomi, mengontrol perilaku dinamika politik di kerajaan-kerajaan di Indonesia yang memang kecil-kecil dan terpecah-pecah gitu ya. Kemudian mengeksploitasi sumber daya alam kita yang kita punya dari beras, gula, rempah-rempah, minyak sampai tambang ya. Itu dan kemudian mengeksploitasi tenaganya. Ada kerja paksa, ada rodi, ada romusa dan jutaan warga Indonesia itu menjadi korban. Nah, saat ini penjajahan itu tidak berlaku, tidak beroperasi atau berjalan seperti itu. Ada beberapa pemikir atau ilmuwan yang menjelaskan bahwa penjajahan itu sekarang berupa sistem ekonomi yang kita sebut kapitalisme. Tapi kapitalisme ini juga sesungguhnya bukan kapitalis yang dulu, yang istilahnya mengendalikan tenaga-tenaga kerja untuk bekerja demi upah. Karena mereka tidak punya sarana produksi, ya mereka tidak punya pabrik, mereka tidak punya apa namanya izin untuk menambang misalkan nikel, batu bara atau timah atau menebang hutan di Kalimantan atau membuka lahan sawit di Sumatera misalkan yang itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, saat ini mekanisme kontrol terhadap tenaga kerja itu memang jauh berkurang. Tetapi bukan berarti kemerdekaan atau kebebasan atau otonomi manusia Indo subjek-subjek seperti kita ini itu apa namanya semakin menjadi baik ya. Justru yang terjadi sebaliknya sebenarnya. Jarang kita ini ada dalam paradoks di mana seolah-olah kita ini bebas merdeka, boleh bekerja di sini dan di situ, bisa belanja ini dan itu, tapi kita nggak punya pilihan, gitu. Dan kita terikat oleh sistem yang ada. Eh, Misalkan contoh yang belakangan ini terjadi banyak sekali demonstrasi yang kemarin fenomenal di Pati gitu ya, karena ada kenaikan PBB sampai 300, 400%, 200% ya, dan ternyata ada banyak kenaikan-kenaikan pajak di daerah-daerah itu. Misalkan itu menunjukkan betapa lemahnya
sebenarnya posisi warga negara di hadapan eh, pejabat ya, yang pejabat justru yang dipilih secara demokratis. Nah, ini menunjukkan sesungguhnya bahwa demokrasi yang kita punya ini bukan demokrasi yang kita bayangkan, tetapi justru mekanisme penguasaan itu tadi gitu ya, karena ternyata terjadi kontrol atau manipulasi aset sumber daya publik untuk mengendalikan, menguasai warga negara. Nah, ada mekanisme lain yang saya kira itu jarang sekali kita sadarin, yaitu konsumsi. Nah, ini sangat penting untuk kita pahami. Banyak ahli ilmuwan-ilmuwan mengingatkan atau membuat apa riset yang panjang, karena sebagian ini saya pelajari juga sekarang, bahwa ketika terjadi budaya konsumerisme yang menguat di kalangan masyarakat kita, terutama di negara-negara baik yang sudah maju maupun yang berkembang seperti Indonesia, sesungguhnya terjadi proses penguasaan terhadap kebutuhan. Sehingga kebutuhan itu diciptakan dan membuat warga atau individu itu untuk terus mengkonsumsi bahkan hal-hal yang sesungguhnya tidak diperlukan gitu ya. Dan ketika konsumsi ini terjadi, maka dibutuhkan mekanisme atau sumber daya ekonomi berupa income atau pemasukan dan mau tidak mau bekerja juga gitu ya. Nah, karena kebutuhan itu semakin bertambah, semakin banyak ya. Misalkan saya contohnya 10 tahun yang lalu kita nggak punya kebutuhan pulsa misalkan ya. Nah, sekarang kita punya kebutuhan pulsa. 10 tahun yang lalu kita nggak punya kebutuhan untuk punya koneksi internet. Apa itu. Sekarang kita punya. 10 tahun yang lalu kita nggak punya kebutuhan untuk punya aplikasi komunikasi seperti WhatsApp misalkan. Atau Facebook atau Instagram. Sekarang kita punya. Dan kita nggak punya pilihan. Coba sekarang kita hidup tanpa internet itu pasti agak sangat sulit gitu ya. Hidup tanpa pulsa akan sangat sulit. Hidup tanpa WhatsApp, tanpa Facebook, tanpa Instagram, itu bisa saja kita jalankan. Tetapi hampir mungkin kita pastikan terputus hubungan dengan masyarakat sekitar. Contohnya saya bekerja di UGM, itu semua informasi, semua data-data pekerjaan, baik jam mengajar, jadwal, mahasiswa bimbingan sampai gaji itu ada di aplikasi internet yang kita harus melihatnya setiap saat gitu, sehari berapa kali gitu kita lihat. Bayangkan kalau kita nggak punya internet gitu ya, kita ketinggalan itu besok tugasnya apa, mahasiswanya siapa itu tidak terjadi. Dan itu menunjukkan kehidupan kita sebenarnya semakin terikat. Nanti kalau aplikasinya itu di-upgrade gitu ya, terjadi perubahan, terjadi penyesuaian dan itu sering terjadi, maka kita juga harus mengikut menyesuaikan, belajar lagi dari awal, mengisi lagi data-data kolom-kolom yang baru begitu ya. Dan ini ada tanda bahwa sesungguhnya perilaku kita dikontrol. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang kita sebenarnya nggak butuh gitu ya, tapi diciptakan oleh sistem. Dan pengalaman ini terjadi juga di banyak sekali pengalaman-pengalaman yang lain gitu. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya terjadi pengendalian terhadap perilaku kita gitu ya, dari dalam cara kita bekerja, dalam cara kita berbelanja, dalam cara kita menikmati atau mengkonsumsi gitu. Jadi sesungguhnya dorongan-dorongan atau budaya untuk mengkonsumsi, untuk membayar, untuk membeli, itu adalah mekanisme penguasaan yang sekarang sedang berlangsung. Nah, mekanisme ini sesungguhnya lebih halus, lebih subtil gitu. Subtil itu sangat halus, tidak terasa gitu ya. Sehingga seolah-olah kita merasakan sebagai sebuah kenikmatan, sebagai sesuatu yang bagi kita menyenangkan, sebagai sesuatu yang membuat kita terhibur ya, membuat kita itu selalu update, melihat berita-berita di mana, melihat bahkan hal-hal yang itu sangat remeh-temeh, yang tidak penting, membuang-buang waktu, tapi kita lakukan. Dan seolah-olah harus kita lakukan gitu. Nah, ini yang membuat bahwa keberadaan kita sebagai manusia di dunia kita sekarang itu mau tidak mau seolah-olah harus terlibat ke dalam sistem dan budaya kehidupan yang sekarang ini terjadi gitu ya, yang kita sebut post industrialis atau post kapitalis gitu ya, di mana
Kita harus punya banyak akun, harus punya kebutuhan ini dan itu, dan kita harus membayarnya. Nah, apalagi sekarang apa-apa ini kena pajak gitu ya, di pajak di Indonesia ini semua ditingkatkan, tanpa kita tidak bisa mengendalikan uang pajak ini kemana larinya, digunakan untuk apa, kita nggak punya kontrol gitu. Jadi ini negara dalam keadaan memiliki kekuasaan yang penuh. Dan negara bekerja secara demokratis, meskipun mungkin inkonstitusional ya. Nah, ini adalah cara kerja yang eh, apa namanya, penguasaan atau perbudakan yang baru. Sementara negara-negara tentu kayak Indonesia misalkan itu juga tidak bisa lepas dari kekuasaan negara-negara yang lebih superpower seperti Amerika. Kemarin pemerintah kita buat perjanjian dengan Donald Trump misalkan. Yang itu Indonesia harus mengimpor sekian, terus kalau mau ekspor ke sana bayar sekian, nggak punya bargaining. Bahkan ada isu data-data pribadi kita harus ditransfer ke Amerika semua misalkan. Karena sebagian besar kita itu punya aplikasi-aplikasi yang itu berbasis di Amerika ya. Salah satunya Zoom ini ya. Zoom ini kan berbasis Amerika. Kemudian Chrome gitu ya, Gmail dan banyak sekali. Sehingga itu untuk memudahkan layanan katanya gitu. Tapi itu seperti memasukkan privasi kita ya, kehidupan kita kepada orang-orang yang tidak kenal. Dan itu sebenarnya awal mula penjajahan sebenarnya. Mudah-mudahan ini cuma isu ya, tapi sangat tidak ada apa namanya, ada kemungkinan kalau itu bisa terjadi ya. Nah, ini adalah mekanisme kontrol yang terjadi sekarang ini. Bahwa sekarang sebenarnya kita ada dalam fase perbudakan yang sangat halus yang kita nggak terasa dari mekanisme ekonomi yang kita alami kita. Itu kan mekanisme politik. Kita ikut pemilu seolah-olah kita memilih calon kita gitu ya. Ada partai politik, ada calon, ada mekanisme, ada undang-undang kita memilih. Tapi pada kenyataannya hasil pemilu itu tidak mencerminkan ya kebutuhan kita, kehendak kita, tidak ada perubahan dan makin lama makin semakin parah gitu ya. Jadi ini sesungguhnya demokrasi yang kita punya sekarang ini adalah topeng kekuasaan. Dia tidak seluruhnya masyarakat itu mengendalikan kekuasaan, tapi hanya dimanipulasi aja. Nah, buktinya kemarin yang di Bupati itu tidak ada mekanisme yang bisa mengontrol Bupati. DPR-nya juga diam-diam aja, gitu ya. Ini karena memang bahwa mereka semua terpilih oleh secara demokratis, gitu ya, secara demokratis. Nah, ini menunjukkan betapa demokrasi yang kita laksanakan itu sesungguhnya mekanisme kekuasaan agar para elit, agar orang-orang yang berkuasa, para oligarki itu memiliki justifikasi atau legitimasi atau keabsahan untuk mengendalikan kehidupan warganya gitu ya. Dan kemudian melibatkan perusahaan-perusahaan atau kekuatan-kekuatan ekonomi yang besar misalkan ya. Salah satunya yang kemarin sering sering apa namanya kita di dalam Toriko ini diajarkan oleh Bang Sabah untuk misalkan meninggalkan rokok, salah satu ini mau saya sebutkan lagi, ini begitu sulit ya karena melibatkan mekanisme kekuasaan ekonomi yang luar biasa dan melibatkan budaya. Ya, jadi ini menunjukkan betapa kontrol kekuasaan terhadap perilaku kita itu begitu kuat sampai kita seolah merasa ini pilihan kita gitu ya. Nah, ini artinya sesungguhnya penjajahan yang kita alami itu sekarang itu lebih mengerikan karena sudah mengendalikan alam bawah sadar kita, mengendalikan pikiran kita, dan kita merasa seolah kita ini bebas. Kita merdeka, kita bisa hidup terserah kita, tapi kita nggak punya pilihan, gitu ya. Dan ini paradoks atau ironi yang terjadi sekarang. Jadi ini, nah persis ini yang mungkin saya ingin kaitkan dengan khidmat Kiai Haji Maksud Johnson yang kemarin. Penjajahan ini beroperasi lewat nafsu ya, lewat kehendak kita tentang kesenangan, kenikmatan, tentang kehendak lewat apa namanya desakan eksploitasi amarah ya. Gambaran-gambaran tentang kekerasan sekarang ini luar biasa lewat olahraga, lewat cerita-cerita, lewat game online. Jadi ini jadi komoditas sekarang kekerasan itu. Dan itu memediasi nafsu amarah kita, nafsu emosi untuk apa namanya menguat ya, terinstitusi oleh bisnis, terinstitusi oleh olahraga, juga nafsu-nafsu yang lain. Jadi perlawanan atau mendidik nafsu sekarang ini zaman kita jauh lebih sulit karena mekanisme kekuasaan bekerja lewat nafsu itu. Ketika kita merasa senang, kenikmatan itu justru kenikmatan itu yang membuat kita terkendali sekarang ya, dikuasai oleh orang lain.
ketika sarana untuk kesenangan itu melimpah. Nah, jadi kita dibuat hidup manusia hidupnya kosong, butuh hiburan, butuh senang-senang, happy-happy begitu, disediakan sarana-sarana hiburan yang banyak. Ada game online, ada film-film, ada pertunjukan-pertunjukan semua tanpa kita sadar dan itu adalah mekanisme kekuasaan. Dan kita di sini kita perlu bersyukur karena penguasa Abah mengajarkan kita otonomi lewat zikir, lewat apa namanya amaliyah itu kita diajarkan untuk menjauhkan dari nafsu-nafsu itu ya. Karena nafsu itulah sarana-sarana di mana kekuasaan itu sekarang beroperasi. Nah ini sebuah media operasi yang mengerikan nih karena kita nggak terasa. Kita terasa senang, nikmat gitu ya, mendapat nonton film menyenangkan, ketawa-ketawa, lihat humor gitu ya, makan enak di mana-mana. Tanpa sadar bahwa itu dengan cara itu kita dikendalikan oleh kekuatan di luar kita. Yang kemudian disebut dengan konsumerisme. Nah, ini satu petunjuk ya. Bahkan konsumerisme ini adalah mekanisme penjajahan yang sempurna gitu ya. Ada beberapa ilmuwan mengatakan sempurna karena yang dijajah nggak ngerasa. Sempurna karena yang dijajah itu menikmati dan tidak ingin lepas dari itu. Gitu ya. Ya, jadi ini seolah-olah kalau seperti kata Rumi itu menunjukkan manusia untuk masuk penjara atas pilihannya sendiri. Gitu ya. Padahal penjara itu pintunya terbuka dan dia bisa keluar kemana aja. Baik, mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan lagi diskusi tentang penjajahan, perbudakan, dan kebebasan. Sekali lagi poinnya adalah kita bersyukur bahwa dengan amalia, dengan toriko ini kita diajarkan menjadi individu-individu, menjadi jiwa-jiwa dan kolbu-kolbu yang merdeka, yang tidak tergantung dengan hal-hal di luar itu, tidak tergantung dengan sistem-sistem ya. Kita punya mekanisme untuk bahagia, mekanisme untuk mengetahui kemana tujuan kita dan punya tujuan yang jelas. Semoga Allah memberkahi semuanya segalanya selamanya. Bi kahormati mangkasa Abaus Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.